Bagi Dia segala pujian, hormat, dan syukur. Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami puji dan sembah. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hari ini Tuhan kami bersama-sama dengan sidang jemaat Tuhan GBIS Hermon, kami bersuka cita di dalam Tuhan, karena kami boleh memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan, tujuan kami ibadah pada pagi hari ini adalah untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan, karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh datang lagi beribadah. Bapa, sebelum kami melakukan ibadah kami, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak datang di hadapan Tuhan. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah yang berotoritas memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Bapa, hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan BKR Singer Musik, hamba Tuhan yang melayani kebenaran firman Tuhan, yang melayani perjamuan kudus kolektan, semuanya hikmat dan urapan Tuhan turun atas kami. Kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Hancurkan segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selama kami beribadah, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Berikan kepada kami tubuh kuat, sehat, stamina, imun yang sehat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Sepertinya kurang semangat. Sepertinya belum mengucapkan selamat Natal deh. Coba mengucapkan selamat Natal ke depan, belakang, samping, kiri, kanannya. Coba. Bisa. Selamat Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Puji Tuhan. Luar biasa. Pada pagi hari ini merupakan hari yang spesial bagi kita ya. Karena kita umat Kristiani, di mana hari ini kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus yang biasa dikatakan sebagai hari Natal. Yang pada pagi hari ini, mari kita mulai ibadah kita pada seperti biasa. Mari kita mengangkat pujian kita yang pertama yang mengatakan masuk ruang kudus.
kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan supaya menjadi terang dan suluh di hadapan di masa depan kita. Mari kita mengangkat pujian kita. Mari beribu sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Yesus yang sebagai Raja atas segala raja. Engkau Yesus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Engkau Yesus turun dalam ke dunia ini untuk memberikan terang kepada kami semua umat manusia. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan puji dan sembah kami. Biarlah semua puji-pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WL Singer Musik yang sudah memandu kami, Tuhan Yesus memberkati. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau akan menyatakan isi hati Tuhan kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hikmat dan pengurapan Tuhan, otoritas Allah turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah benih-benih firman Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam sorga. Kami akan duduk dengan diam dan berkonsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, saya ucapkan selamat beribadah, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, saya sebagai gembala sidang dari GBIS Hermon di Bangil sini, saya mengucapkan selamat Natal kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, baik itu mulai dari SM, sekolah minggu, pemuda, remaja, bapak dan ibu semuanya. Ya, saya mengucapkan selamat Natal. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal akan memberkati kita semua. Amin, saudara. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, hari-hari ini, saudara, seluruh umat Kristiani, baik yang ada di pedesaan sampai mereka yang ada di kota besar, ya, saudara, mereka merayakan Natal dengan cara mereka masing-masing. Ya, yang paling terkenal kalau sudah Natalan ini, yang paling terkenal di mana, saudara? Di Manado, saudara. Nah, di tempatnya Yeti, di tempatnya Ibu Yeti Rarung. Waduh, setiap hari mungkin potong babi, potong RW. Waduh, saudara. Ya, mertua dari adik saya meninggal. Ya, adik saya dari pulang ke Manado. Ya, baru 1 minggu dimakamkan. Tapi informasinya, sekalipun dalam suasana duka, wow, orang Manado itu memang bolojo makan, betul? Ya, begitulah. Jadi ada pesta tiap hari. Padahal itu belum 7 hari, belum 40 hari, saudara. Ya, tapi begitulah memang ya. Ya, memang mereka mengadakan merayakan Natal dengan cara yang sangat luar biasa kalau di kota Manado ya. Nah, saudaraku, ya, kita tahu, kita paham, kita mengerti bahwa Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Ya, tujuan Yesus lahir ke dalam dunia adalah Dia lahir untuk mati. Loh, gimana saudara? Dia lahir untuk mati dan bangkit. Untuk apa, saudara? Menyelamatkan umat manusia. Dia lahir ke dalam dunia, datang ke dalam dunia, yaitu membawa terang. Wah, membawa terang. Ini lampu Natal terang. Wah, indah rasanya ya, saudara ya. Nah, Natal adalah wujud kasih Allah kepada manusia. Allah tidak ingin manusia binasa. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Saudara hafal semua ya. Mari kita baca bersama-sama tanpa membuka Alkitab, tanpa LCD dinyalakan. Yohanes 3 ayat yang ke-16, kita mendahuluinya. 1. Awalnya apa? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan semua, amin. Ya, itu tujuan Yesus lahir ke dalam dunia. Ya, saudara, betapa besar harga sebuah
keselamatan. Minggu yang lalu tanggal 19 kita merayakan Natal. Firman Tuhan disampaikan oleh Ketua Bama, Bapak Pendeta Agus Susanto. Ya, di situ dijabarkan betapa pentingnya keselamatan, betapa besarnya harga sebuah keselamatan itu. Ya, saudara, sebelum manusia masuk, katanya diperagakan sampai ya, sebelum manusia masuk ke dalam pintu gerbang maut, ya, sebelum kita masuk di dalam pintu gerbang maut, betapa besarnya harga sebuah keselamatan. Memang betul, saudara. Ya, saudara, ada banyak yang masih menolak keselamatan itu. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu saat ini ya dunia berada di dalam kegelapan dan semakin menuju kepada kegelapan itu, bukannya semakin terang. Firman Tuhan katakan keadaan dunia semakin hari semakin sukar dan sulit, semuanya serba susah. Itulah keadaan manusia, dunia tidak akan semakin membaik, tetapi semakin memburuk, semakin menuju kepada kegelapan. Nah, saudara, di dalam kegelapan banyak orang yang menjadi takut, ya, khawatir, hidup di dalam kecemasan, apalagi masih dalam situasi pandemi COVID ini ya, saudara. Manusia dilanda dengan segala kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Ya, saudara, itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia untuk memberi terang. Ya, Yesus datang untuk memberi terang kepada dunia. Ya, itulah Natal. Saudara, pagi hari ini saya tidak berkhotbah untuk menyampaikan kelahiran Tuhan Yesus yang secara kronologis. Saudara semua sudah tahu siapa itu Maria dan Yusuf, siapa itu para gembala, siapa itu para majus, siapa itu Raja Herodes. Semua kita sudah tahu ceritanya. Anak-anak sekolah minggu pun sudah tahu. Ya, tetapi saya akan menyampaikan khotbah yang sesuai dengan keadaan situasi kondisi yang saat ini terjadi, terkait juga tentang dengan Natal tentunya ya, saudara. Baik, saudara, tema firman Tuhan yang sudah saya share di grup adalah terang firman Tuhan memberkati kita, atau saudara, terang firman Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita. Orang yang percaya, hanya orang yang percaya. Firman Tuhan, itulah terang firman Tuhan, itulah yang akan menyertai setiap orang percaya. Siapa terang yang sebenarnya? Mari, inilah yang harus kita baca. Siapa terang yang sebenarnya? Yohanes pasal 12 ayat 46 sampai 47. Mari kita akan baca. Yohanes pasal 12 ayat 46 sampai 47. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara silakan dapat melihatnya di layar LCD, atau silakan saudara buka HP. Dipersilahkan. Saya akan bacakan buat saudara. Yohanes 12 ayat yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku, di sini aku adalah Tuhan Yesus ya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ada kata telah, bukan akan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ayat yang ke-47. Dan jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Dan kalau kita bandingkan di dalam Yohanes, nanti aja ya kita baca ya. Nah saudara, dan di dalam ayat ini Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Sebagai terang. Ya,
supaya siapa yang percaya tidak tinggal di dalam kegelapan itu, tetapi menerima terang dari Yesus yang sebagai terang. Saya bandingkan di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105, terkait juga dengan tema saya kaitkan ya ini ya, Yohanes ini dengan Mazmur 119 ayat yang ke-105. Demikian bunyi firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan katakan seperti itu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang telah memberkati kita, yang menyertai perjalanan hidup kita, khususnya saudara kita yang saat ini sudah berada di penghujung akhir tahun ini. Penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berkata, apa penyertaan Tuhan? Saya banyak masalahku tahun 2021. Saudara, apabila kita bandingkan masalah dengan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tidak sebanding. Ya, Mazmur katakan, bila dihitung perbuatan baik Tuhan, tidak bisa rasanya, terlalu banyak, seperti pasir rasanya. Ya, itulah pertolongan dan penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sebagai pelita menerangi perjalanan hidup kita ini sampai kita berada di penghujung akhir tahun 2021. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam kegelapan, suasana gelap, sekarang ini lampu nyala semua saudara ya, dan di luar memang terang saudara ya, adalah sesuatu yang tidak menyenangkan kalau kita berada di dalam kegelapan. Coba lampu ini mati semua, tapi kalau mati semua masih ada terang cahaya dari luar saudara ya. Tapi kalau malam lampu mati semuanya saudara, bagaimana? Kita membutuhkan penerang, kita membutuhkan lampu. Saudara, saya akan bertanya, seandainya ini malam ya saudara, seandainya ini malam, terang ini semua tidak ada, gelap semua, mati lampu, tindakan apa yang saudara lakukan? Salah satu tolong bisa menjawab saya. Ketika mungkin itu saudara di rumah ya, kalau mungkin di toko atau apa, mungkin ada genset ya saudara ya. Tetapi ketika kita di rumah, ya mungkin di rumah juga ada genset ya saudara. Bagaimana saudara? Tindakan saudara, apa yang saudara lakukan ketika lampu mati, semua kita berada di dalam gelap saudara? Apa yang saudara lakukan? Bantu saya, salah seorang. Ambil korek. Nyalakan lilin. Boleh, jawabannya betul. Ambil korek api. Kalau di rumah ada koreknya, saya tidak punya korek. Biasanya yang terdekat dengan kita, teman hidup kita, biasanya apa saudara? HP. Nah, HP-nya diapakan saudara? Lampu mati. Senter. Ya, lampu apa di HP ada senter, langsung dinyalakan supaya ada sedikit remang-remang. Kemudian mungkin saudara ambil lilin ya, ambil lampu senter dan lain sebagainya. Tapi pasti saudara tidak akan dibiarkan, wes enak petang-petang naik, wih enak gelap. Gak mungkin saudara. Pasti saudara akan mengambil tindakan ya. Nah saudara, gelap adalah situasi yang tidak menyenangkan. Sekali lagi, siapa di sini yang senang petang-petang? Tidak ada yang gak enak ya petang-petang ya. Nah, begitu juga Allah melihat kegelapan itu. Bapa kita di sorga, Allah tidak senang ketika Dia harus melihat dunia yang berada di dalam kegelapan. Allah kasihan sama kita. Walah, anak-anakmu ini tuh berada di dalam kegelapan. Allah datang ke dalam dunia sebagai terang. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Dia datang ke dalam dunia untuk memberi terang
terang yang ajaib. Tentunya bukan terang-terangan biasa gitu, tapi terang yang ajaib. Loh, kenapa kok dikatakan terang yang ajaib? Nah, ini saudara, ya, bagaimana kondisi dunia yang terkini saat ini ya saudara, semakin menuju kepada kegelapan. Apakah penerang yang ada di dalam dunia ini bisa menjamin kenyamanan kita? Penerang-penerang ini apakah bisa menjamin kenyamanan kita? Gak bisa saudara, gak bisa. Nah, saya akan bertanya lagi kepada saudara supaya saudara tidak ngantuk ya. Ada interaktif dengan saya ya. Saudara ada sebuah iklan. Itu iklannya sampai di sini yang toko jual lampu ya. Mungkin lebih tahu gitu ya. Saudara tahu sebuah iklan yang sangat terkenal, yaitu lampu apa saudara? Lampu Philips. Betul. Bagaimana bunyi iklannya saudara? Tolong saudara bantu saya. Iklannya lampu Philips. Iklannya gimana bunyinya? Siapa sih ngomong itu saya gitu? Coba berdiri. Tadi siapa ya? Siapa tadi? Oh, Yeti ya, suaranya Yeti ya. Nah, coba ya berdiri. Terang. Bantu saya. Itu betul, nanti dapat hadiah ya. Kalau masih ada hadiah di sini ya. Nah. Ya, betul itu ya. Jadi terus terang, Philips itu terang terus. Tetapi saya mau tanya, lampu Philips itu kira-kira ada expirednya apa enggak? Bisa mati apa enggak? Bisa ya, bisa. Tetapi sekarang kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang terang yang ajaib itu. Nah, saudara, mari kita akan melihat Yohanes 8 ayat yang ke-12. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan apa yang dimaksud dengan terang yang ajaib. Ya, terang yang ajaib. Yohanes 8 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, terang hidup berarti bukan terang lampu yang bisa expired, saudara. Inilah yang dinamakan terang yang ajaib. Ya, mempunyai terang hidup. Puji nama Tuhan, saudara. Akulah terang dunia. Siapa yang mau mengikut aku, kata firman Tuhan, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Saudara, ia di sini siapa saudara? Ia di sini adalah saudara dan saya. Saudara dan saya tidak akan berjalan di dalam kegelapan, dan ini adalah jaminan dari Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi terang firman Tuhan adalah terang terus terang. Kalau tadi Philips seperti itu ya, seperti sudah disampaikan oleh Ibu Yeti ya. Tetapi kalau terangnya firman Tuhan bagaimana saudara? Bukan seperti Philips ya saudara ya, bukan. Tetapi terang firman Tuhan adalah terus terang. Terang itu terang terus dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Itulah terang yang ajaib ya, firman Tuhan. Terus terang. Terang itu, siapa terang itu? Adalah Tuhan Yesus. Terang yang terus. Tidak bisa mati-mati terangnya. Karena apa saudara? Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dengan arti kekal adanya. Ya, puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau kita berjalan di dalam kegelapan ya saudara, apa yang akan terjadi? Saudara pernah, saudara bisa berjalan gelap, mati, saudara bisa tidak berjalan? Sedangkan itu rumah saudara sendiri.
Mungkin saudara mau dari kamar atau ke kamar mandi, saudara masih gerayang-gerayang gini ya saudara ya. Nah, bagaimana saudara? Kalau saudara berjalan di dalam kegelapan, apa yang terjadi? Ya, perjalanan hidup kita akan nabrak sana, nabrak sini, ketatap sana, ketatap sini. Ya saudara, perjalanan hidup kita akan terjatuh, akan tersandung, akan terpeleset saudara, karena kita berada di dalam kegelapan. Nah itu sebabnya firman Tuhan katakan, siapa yang mau mengikut aku, dia tidak tinggal di dalam kegelapan. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang saudara, apa aplikasinya? Nah ini saudara, ini penting. Jangan kita tahu, oh Yesus itu terang dunia, kalau aku ikut Tuhan Yesus, aku pun tidak akan berada di dalam kegelapan. Titik, tahu, paham, mengerti. Saudara harus tahu bagaimana sekarang aplikasi hidup di dalam terang yang ajaib, mengikut Tuhan itu. Aplikasinya apa saudara? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selama kita mengikut Yesus, selama kita mengiring Yesus, selama kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, jaminannya adalah Yesus akan menjadi terang yang menerangi perjalanan hidup kita. Ya, ada jaminan. Jaminan itu pasti saudara. Ya, mulai saat ini sampai selama-lamanya, terang yang ajaib itu akan menyertai di dalam perjalanan hidup kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu sebabnya wis gak usah takut, gak usah khawatir ada begini, dengan begitu, ada situasi begini, kondisi begitu. Saudara, kita tahu saya berjalan di dalam terang yang ajaib itu. Tuhan akan menyertai kita. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini saudara, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus duduk di samping saudara. Tuhan Yesus duduk di hadapan saudara. Tuhan Yesus duduk dekat dengan saudara. Sedekat apa sekarang? Sedekat apa saudara? Sedekat iman kita. Sedekat iman kita. Kita dengan iman. Saya yakin Tuhan Yesus ada di sini. Yakinlah Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara saat ini. Ya, puji nama Tuhan saudara yang kekasih. Ya, mungkin saat ini ya hanya Tuhan. Sekali lagi, hanya Tuhan yang dapat melihat setiap pribadi kita. Ya, mungkin saat ini saudara kita berada di dalam kegelapan. Saya tidak menghakimi saudara, tidak. Tetapi Tuhan yang tahu keberadaan saudara. Mungkin saudara saat ini berada di dalam kegelapan itu. Apa yang dimaksud dengan kegelapan? Dengan konotasi gelap di sini dalam arti kata kita berada di dalam kegelisahan, kita berada di dalam kecemasan, kita berada di dalam kekecewaan, galau, ketakutan. Itulah yang menghiasi, mewarnai dalam hidup kita saat-saat ini. Saudara bisa berkata, apa hamba Tuhan itu tidak pernah takut? Pernah. Saudara, sebagai hamba Tuhan bisa khawatir? Bisa takut, bisa cemas. Seorang hamba Tuhan, itulah manusiawi kita. Bisa, karena kita belum sempurna. Kita menuju kepada kesempurnaan. Saudara yang kekasih, rasanya saudara, ketika itu menghimpit kita, ya, kecemasan, ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran dan lain sebagainya, ketika itu menghimpit dalam hidup kita, sepertinya kita sudah berada di persimpangan jalan, kita tidak tahu kita mau kemana. Ke depan gelap, ke kiri gelap, ke kanan gelap, ke belakang gelap, mau naik ke atas gelap semuanya. Sepertinya gelap, dan gelap. Itulah yang terjadi pada manusia saat
ini. Tetapi ingat saudara, janji firman Tuhan, Tuhan akan berjalan, Tuhan akan menyertai, mengikuti hidup kita dan memberikan terang hidup itu. Puji nama Tuhan, haleluya. Jadi saudara, ingatlah dan ketahuilah. Ingat ya saudara, ingat bahwa Tuhan Yesus adalah sumber terang yang ajaib, yang terus dan terus akan menerangi perjalanan hidup kita. Amin saudara. Saudara yakin bahwa Tuhan Yesus akan menerangi perjalanan hidup kita? Oh, itu kan tahun 2021. Bagaimana dengan tahun 2022? Wow, saudara, iman saudara. Iman yang akan menentukan hidup kita juga. Kalau kita tidak beriman, kira-kira apa iya ya Tuhan akan menyertai? Apa iya ya Tuhan akan menyertai? Saudara, saya mau difoto dulu. Ya, karena harus dilaporkan. Ya, saudara, ingat dari Tuhan bahwa firman Tuhan katakan apa? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku akan menyertai sampai kepada kesudahan alam. Amin saudara? Amin ya. Puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih. Jadi saudaraku yang kekasih. Nah, ini dekat lagi fotonya. Tuhan Yesus akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Wow, luar biasa. Itulah Yesus yang hebat atas kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus akan memberikan pencerahan untuk hati kita, untuk pikiran kita. Yesus akan memberikan pencerahan. Sangat luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Ingat firman Tuhan minggu yang lalu betapa pentingnya arti keselamatan di dalam kehidupan kita. Betapa besar harga sebuah keselamatan itu. Kalau kita tahu betapa besar harga sebuah keselamatan, lalu bagaimana? Oh, terima kasih God, Yesus, terima kasih buat keselamatan. Sudah titik? Oh, tidak, saudara. Karena saudara sudah diselamatkan, menerima anugerah keselamatan. Mari firman Tuhan katakan, ya, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar, dengan iman dan pengharapan. Ya, sudah diperagakan ya oleh Bapak Pendeta Agus. Jadi ada iman, ada pengharapan, tidak putus. Ya, perbuatan iman tanpa perbuatan itu apalah? Sia-sia, kosong. Jadi iman itu harus ada perbuatannya, pengharapannya. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Kalau kita hidup di dalam terangnya Tuhan, maka sekali lagi saya katakan, ingat, kalau sekali lagi saya katakan, kalau kita hidup di dalam terangnya Tuhan, maka dengan otomatis, dengan sendirinya atau dengan otomatis, terang itu akan menepis, akan mengangkat, akan membuang segala bentuk ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, sakit, penyakit pun. Kesaksian dari Bapak Agus, ya, kecemasannya diambil dulu. Karena ada apa? Karena ada terang yang ajaib, karena ada iman yang dilakukannya, saudara. Diambillah kecemasan itu, ya, sehingga terhindar dari pintu gerbang maut. Haleluya. Ya, saudaraku, kita pun akan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu otomatis. Ya, kalau kita hidup di dalam terangnya yang ajaib, maka kita pun akan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Apa arti persekutuan dengan Tuhan, saudara? Persekutuan dengan Tuhan adalah melalui sakramen perjamuan kudus yang ada di hadapan saudara. Ya, sakramen perjamuan kudus adalah bukti iman kita. Jadi saudara, pada waktu saudara nanti makan dan minum tubuh dan darah Tuhan,
Jangan asal-asalan ya saudara. Saudara harus beriman. Saudara harus beriman. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang di dalam masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Haleluya. Ya. Iman. Iman itu adalah bukti dari segala apa yang kita harapkan dan sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman, saudara ya. Di mana setiap kali kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus ini, disitulah kita diingatkan, mengingatkan sekali lagi betapa besar akan keselamatan yang sudah kita terima. Paket yang sangat luar biasa, keselamatan. Ya saudara, betapa besar keselamatan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Mari saudara, saya ajak saudara sekalian semuanya. Saya sebagai kepala sidang, saya bertanggung jawab kepada sidang jemaat semuanya. Saya harus mengajar, saya harus menghimbau kepada saudara. Mungkin saudara berkata, wih, cek temen, saudara, itulah tanggung jawab saya. Karena kelak saya akan harus mempertanggungjawabkan apa yang saya khotbahkan di atas mimbar ini. Akan saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan menanyakan kepada sesuatu kepada saya. Apa yang sudah saya sampaikan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari saya mengundang kepada seluruh sidang jemaat GBIS Hermon, ya, dan juga ada beberapa tamu yang hadir pada pagi hari ini, ya. Saya bersyukur, terima kasih, ya, saudara. Mari kita mau bersyukur dan mau berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Mari kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan cara kita masing-masing. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Tidak, Tuhan tidak pernah menuntut seperti itu. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Haleluya. Mari kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah adakan di dalam tahun 2021. Saudara, jangan saudara berkata, thank you Tuhan, thank you Lord. Saudara, boleh saudara berkata itu, tapi jangan hanya di bibir saja. Mari kita mau lakukan sesuatu buat Tuhan. Ya saudara, kita melakukan apa yang Tuhan minta. Kita tidak boleh pilih-pilih. Oh yang ini Tuhan yang gampang. Oh ini Tuhan yang bisa saya lakukan. Kalau yang ini tidak bisa. Kalau yang itu belum bisa. Next time, nanti. Tidak. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, mari saudara bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Di penghujung akhir tahun 2021 masih ada beberapa hari lagi, tetapi melalui sakramen perjamuan kudus ini, marilah kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam tahun 2021. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saya undang barisan musik untuk tampil ke depan. Terjadilah itu mulai dari atas. Karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Bersyukurlah, terima kasih kepada Tuhan. Oleh
mana Tuhan telah menerangi kehidupan kita, menerangi jalan-jalan hidup kita dalam rumah tangga, dalam setiap apa yang kita kerjakan. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini adalah sebagai terang hidup yang memberikan hidup bagi kita, yang memberikan terang bagi kita, untuk menerangi hati dan pikiran kita, untuk melihat terang, bukan lagi dalam kegelapan. Kita sudah ditarik dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib, yaitu Kristus yang memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman bagi kami. Engkau datang, Engkau meninggalkan tempat yang di surga. Engkau datang bagi kami, memberikan terang bagi kami, supaya kami Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah terang Tuhan semakin menerangi kehidupan kami. Biarlah kami juga menjadi terang untuk membawa terang bagi dunia yang gelap ini. Membawa terang bagi sesama kami, bagi keluarga kami, bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan. Tuhan, bawalah kasih-Mu di dalam hati kami, supaya kasih-Mu semakin bersinar di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami tahu Tuhan, oleh sinar dan kemuliaan dan terang yang ajaib itu, tidak bisa bersatu dengan kegelapan, karena terang lebih berkuasa daripada kegelapan. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup, yang berkuasa di atas kehidupan kami. Dan Engkaulah Yesus yang menyelamatkan kami. Kami bersukacita dan bersyukur buat pagi hari ini, Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kami. Berkati gembala kami, berkati dalam pekerjaan Tuhan, kami mendapatkan kasih dan karunia Tuhan, kesehatan Tuhan daripada Tuhan. Dan kami sedang jemaat Tuhan berterima kasih. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan saatnya kami masuk dalam perjamuan kudus. Dalam mengakhiri tahun ini, Tuhan, ada barang sesuatu dalam hati kami. Jika ada dosa, pelanggaran, perkataan yang salah kepada sesama kami, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, Tuhan ampunilah kami. Tuhan ampunilah segala dosa. Dosa akan menjadi penghambat berkat Tuhan bagi kami. Untuk itu lepaskan dari setiap kehidupan kami. Kami mengingat pengorbanan Tuhan bagi kami di atas kayu salib, yaitu darah tercurah bagi kami untuk menebus kami. Melalui perjamuan kudus ini, kami mengingat pengorbanan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya hamba-Mu yang melayani, berikan mereka sukacita, sehingga apa yang dia kerjakan benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menjalankan pelayanan ini. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara.